Halo sahabat Kicamania, terutama para penghobi burung jalak kebo. Konten kita kali ini akan membahas tentang jalak kebo bermata putih versus jalak kebo bermata kuning. Mana yang lebih unggul? Karena selama ini ada anggapan bahwa burung jalak kebo bermata putih itu lebih superior daripada burung jalak kebo bermata kuning. Nah, jadi saya membuat riset, saya kumpulkan beberapa literatur, mulai dari literatur ilmiah sampai mengumpulkan pendapat-pendapat para penghobi burung dari channel YouTube, dari Google dan lain-lain, dan inilah hasilnya sudah saya cakkan kepada sahabat-sahabat semua. Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kamu pasti pernah dengar kan soal jalak kebo, itu Lor Acridoteres javanicus. Ada mitos kuat nih katanya kalau yang matanya putih, wah udah pasti lebih jago nyanyi, lebih gacor dibanding yang matanya kuning biasa. Nah hari ini kita mau bongkar klaim ini. Kita punya analisis lumayan dalam nih dari sumber-sumber yang kamu bagi. Misinya yaitu misain fakta sama mitos soal mata jalak kebo. Oke, kita langsung aja ya. Sumber kita ini kan ada dari sisi ilmiahnya, terus data pasar, sama pengamatan perilaku juga. Jadi intinya bener nggak sih warna mata sepenting itu? Ya, langsung ke intinya aja ya. Dari analisis sumber-sumber kita ini, kesimpulannya cukup jelas sih. Klaim mata putih lebih gacor itu, ya, nggak ada dasar fakta yang kuat gitu. Kemampuan nyanyi burung ini, gacornya itu, lebih banyak ditentukan faktor lain. Justru yang menarik tuh, gimana ya? Ciri fisik yang nggak biasa gini bisa jadi mitos kuat banget di kalangan penghobi. Iya juga ya. Manusia emang suka gitu kayaknya, yang langka dianggap lebih hebat. Oke, jadi jalak kebo normal nih, ciri khasnya dan bulunya abu-abu, tua, kehitaman. Ya, terus paruh sama kakinya kuning. Nah, matanya itu irisnya biasanya kan kuning lemon atau agak pucat kekuningan gitu. Terus mata putih ini datangnya dari mana dong? Apa ini jenis lain? Nah, ini nih yang perlu diluruskan. Mata putih itu kemungkinan besar ya, karena kondisi genetik. Namanya leucisme. Leucisme, bukan albino? Beda. Kalau leucisme itu kehilangan pigmennya cuma sebagian. Bisa di bulu, jadi ada bercak putih gitu. Tapi matanya biasanya ya normal aja atau jadi lebih pucat. Kalau albinisme kan total, semua pigmen melanin hilang. Makanya matanya merah muda, terus penglihatannya juga biasanya kurang bagus. Jadi, mata putih ini ya cuma anomali genetik minor aja, bukan subspesies baru, bukan tanda keunggulan juga. Mirip kayak mutasi gen di merpati itu loh, yang bikin matanya jadi warna pearl atau pucat, tapi yang nggak ada hubungannya sama suara atau kemampuan lain. Gen warna mata sama gen suara itu kerjanya misah gitu. Oke. Jadi cuma kayak variasi warna aja ya, bukan penanda bakat terpendam gitu. Masuk akal sih secara biologi. Tapi kalau gitu, kalau bukan warna mata, apa dong yang bikin jalak kebo bisa gacor? Sumber kita jelasin ini kan. Oh, jelas banget. Dan sumber-sumber ini konsisten nunjukin faktor utamanya. Pertama, dan ini paling penting, ya jenis kelamin. Jantan itu secara alami emang jauh lebih vokal. Suaranya lebih kompleks, ini ada hubungannya sama perilaku teritorial, cari pasangan, gitu kan? Iya benar. Jantan emang lebih bawel ya biasanya. Betul. Terus yang kedua, usia sama kematangan. Burung muda itu biasanya lebih gampang nangkap suara masteran, lebih gampang dilatih. Ketiga, ya jelas kesehatan sama nutrisi. Burung kalau sehat, gizinya bagus, ya pasti performa nyanyinya juga prima. Dan keempat, nggak kalah penting, pelatihan. Harus konsisten dilatih pakai suara masteran yang bagus, itu krusial banget. Warna mata? Nggak ada sama sekali di daftar faktor penentu itu. Oke, jadi secara biologis nggak nyambung ya. Nah, gimana soal harga jualnya? Mitos mata putih ini bikin harganya jadi tinggi nggak sih di pasaran? Kan logikanya kalau lebih bagus pasti lebih mahal terus. Nah, ini menariknya. Apa yang kita lihat di biologi ini nyambung juga ke pasar. Data dari e-commerce yang dianalisis sumber kita nunjukin pola yang cukup jelas. Rata-rata nih ya, jalak kebo mata kuning itu dijual sekitar 102 ribuan lah, kisarannya 65 sampai 170-an ribu. Yang mata putih emang sering ditawarin sedikit lebih tinggi, mungkin 120 sampai 165 ribu, mungkin ya karena uniknya itu. Oh, jadi sedikit lebih mahal ya kadang? Iya, kadang. Tapi, ini poin kuncinya nih.
jalak kebo mata kuning yang udah terbukti gacor karena dirawat benar, dilatih bagus, harganya itu bisa jauh lebih tinggi dari yang mata putih tapi kemampuannya belum jelas. Wah, jadi pasar pada akhirnya lebih rasional ya? Bisa dibilang gitu. Pasar itu ngeliat performa asli, hasil perawatan. Bukan cuma ngandelin keunikan fisik yang nggak ada hubungannya sama suara. Jadi, ya mitosnya bikin harga awal agak beda, tapi nilai aslinya tetap di kemampuan. Jadi suara emas hasil latihan ngalahin mata unik ya. Dompet penghobi lebih milih bukti daripada mitos ternyata. Ini kan sejalan juga ya sama beda fisik dan karakter antara jantan sama betina yang emang lebih jelas daripada beda warna mata. Jantan kan biasanya lebih gede ya, badannya panjang, kepala agak runcing, bulunya lebih hitam pekat, terus ya itu lebih rajin bunyi. Betul. Betina lebih kecil, kepala bulat, bulu agak pudar, lebih kalem. Jadi makin jelas ya kalau mau cari yang suaranya bagus, fokusnya ya ke jenis kelamin jantan. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih buat kamu yang mungkin lagi nyari jalak kebo atau cuma penasaran aja? Intinya sih, anggapan kalau jalak kebo mata putih itu otomatis lebih gacor, itu ya mitos aja. Kemampuannya itu hasil gabungan banyak hal. Faktor biologis bawaan, terutama potensi dari burung jantan, sama faktor perawatan. Gimana kamu ngerawat kesehatannya, nutrisinya, dan yang paling penting, ngelatihnya. Iya, jadi rekomendasi praktisnya jelas banget dari sini. Kalau kamu cari jalak kebo buat dinikmatin suaranya, ya fokus aja milih burung jantan. Pastiin sehat, aktif, kelihatan punya potensi. Ciri fisiknya pastiin sesuai sama deskripsi jantan tadi. Udah dapat? Nah, baru investasikan waktu, tenaga, sama duit buat perawatan harian, nutrisi bagus, sama latihan atau pemasteran yang konsisten. Itu kunci sebenarnya buat dapat performa gacor yang kamu mau. Bukan gambling ngandelin warna mata yang unik tapi ya nggak terbukti efeknya, baik secara ilmiah maupun di pasar. Sip, jelas banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat kamu renungin. Kalau kita lihat gimana mitos jalak kebo mata putih ini bisa nyebar luas cuma gara-gara ciri fisik yang nggak biasa, kira-kira keyakinan populer apa lagi ya di sekitar kita? Mungkin di hobi lain atau di kehidupan sehari-hari yang sebenarnya cuma lihat luarnya aja dan perlu kita uji lagi pakai data dan logika yang benar. Coba dipikirin ya. Sampai ketemu di Deep Drive kita selanjutnya. Nah, sahabat Kicauania, jadi itu tadi kesimpulannya bahwa tidak ada hubungan ya dari warna mata sama kegacoran burung jalak kebo. Ya mungkin karena ya sudah menjadi anggapan umum bahwa yang matanya putih itu lebih gacor, maka itu menjadi mitos yang sudah tersebar di antara kalangan para penghobi burung. Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusi, Bre.